Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Ibu Tahara dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah media pertumbuhan mikroba. Perkenalkan, nama saya Sri Novia Rahmadia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Tengku Adil Farisi, Muhammad Daya Al-Fatah, Sofari Hada, Miftahul Jannah, Sari Wartini, Resti Sylvia Almahera, dan saya Sri Novia Rahmadia. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai dengan pembukaan. Marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk membacakan materi yang pertama kepada Tengku Adil Farisi. Pada Tengku Adil Farisi dipersilahkan. Baik, pada slide ini akan saya jelaskan apa itu media. Media adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat hara yang digunakan untuk membiakkan mikroba, dan media terdapat bermacam-macam yang dapat digunakan untuk isolasi, perbaikan, pengujian sifat-sifat fisiologis, dan perhitungan jumlah mikroba maupun untuk transport spesimen dari suatu tempat ke tempat pemeriksaan mikrobiologi. Setelah itu, mikroorganisme memanfaatkan nutrisi sedia berupa molekul-molekul dirakit untuk menyusun komponen sel. Dalam pemeriksaan mikrobiologi, media menjadi suatu hal penting agar mikroba yang dapat hidup dan menentukan bahwa mikroba yang diperiksa adalah benar, mikroba yang dicari atau yang diharapkan. Upaya pembiakan mikroorganisme memerlukan kondisi lingkungan yang sesuai agar bakteri dapat berkembang dengan baik. Dalam pertumbuhannya, mikroorganisme memang memerlukan bahan-bahan organik dan ion-ion pendukung sebagai sumber energi dan katalis. Faktor-faktor penting bagi proses pembiakan mikroorganisme yaitu nutrisi, oksigen, dan gas lain, kelembaban, pH, suhu, serta kontaminan. Media yang baik untuk pembiakan mikroorganisme harus mengandung unsur-unsur seperti karbon, nitrogen, fosfat inorganik, sulfur, logam, air, dan mineral. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adanya persyaratan media. Untuk dapat menjadi media yang baik untuk pertumbuhan mikroba yang diharapkan, maka media itu memiliki persyaratan. Jadi persyaratan itu yang pertama adanya susunan makanan. Unsur-unsur yang diperlukan dalam media meliputi air, sumber karbon, sumber nitrogen, vitamin, mineral, dan gas. Bakteri peka terhadap kekeringan sehingga perlu air yang cukup sehingga kondisi tetap selalu lembab. Untuk sumber karbon dapat digunakan senyawa karbon sederhana seperti CO2 atau senyawa karbon kompleks seperti gula, misal seperti glukosa, laktosa, skrosa, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada temperatur, di mana bakteri itu agar dapat tumbuh optimal dan membutuhkan suhu tertentu. Umumnya bakteri patogen membutuhkan suhu sekitar 37 derajat Celcius. Itu standarnya, sesuai dengan suhu tubuh manusia. Walaupun ada juga bakteri yang membutuhkan suhu tinggi seperti Campylobacter, yaitu dia di 42 derajat Celcius. Lanjut ke tekanan osmos. Secara umum untuk pertumbuhannya, bakteri membutuhkan media isotonik. Apabila media bersifat hipotonik, maka bakteri akan mengalami plasma phthisis, ya. Dan apabila bersifat hipertonik, bakteri akan mengalami plasmolisis. Lalu yang keempat itu ada pH atau derajat keasaman. Sebagai besar, bakteri membutuhkan pH sekitar netral, namun beberapa bakteri butuh perlakuan khusus. Sebagai contoh bakteri Vibrio yang membutuhkan pH alkali sebesar 8-10 untuk dapat tumbuh optimal. Yang kelima itu ada sterilisasi atau sterilitas, ya. Merupakan hal yang mutlak dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan mikrobiologi karena bakteri yang diharapkan tumbuh adalah bakteri penyebab. Jika media yang digunakan tidak steril, maka tidak dapat dibedakan apakah yang tumbuh merupakan bakteri yang dibutuhkan atau hanya sekedar bakteri kontaminan. Lanjut ke slide selanjutnya. Macam media berdasarkan fisik.
ini ada media alami, ada media padat, dan media cair. Maka ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fatah ya. Oke, baik. Di sini ada macam-macam media berdasarkan fisik. Yang pertama ada media alami. Media alami yaitu media yang disusun oleh bahan-bahan alami ya seperti kentang, telur, dan daging. Pada saat ini media alami yang banyak digunakan adalah dalam bentuk kultur jaringan tanaman atau hewan. Contohnya ya bisa contoh penggunaan media alami adalah telur yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan virus. Ya, selanjutnya ada media cair. Media dalam wujud cair yang digunakan untuk pembenihan memperkaya sebelum dikultur pada media padat. Media ini tidak dapat digunakan untuk mempelajari koloni. Contoh media cair antara lain bisa media kaldu, alkali peptol, 7H9, dan lain-lain. Bedanya kalau media cair ini, dia tidak menggunakan akar seperti media padat. Jadi fungsi akar yang ada di media padat itu untuk membentukkan atau menjadi kumpa. Pembelajaran Dan selanjutnya ada media padat. Dari namanya media padat, berarti sifatnya adalah padat. Media ini sendiri digunakan untuk kultur atau pertumbuhan bakteri atau mempelajari koloni bakteri dalam bentuk padat. Jadi media padat ini biasanya dapat diletakkan juga di petri dish atau tabung. Dan contohnya seperti Baik, terima kasih kepada Tengku Adil Farisi dan Dea. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Sofariada. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ini masih slide kami. Jadi kami yang bahas nih di sejarah media. Tadi ada sedikit masalah di ini tadi. Ini sejarah media akan saya lanjut. Teori generasi spontan pada abad ke-17. Kenapa saya memilih poin ini? Karena ingin saya jelaskan bahwa saya pada abad ke-17 itu, para dokter percaya bahwa belatung muncul begitu saja dari daging yang membusuk, yang mereka namakan adalah generasi spontan. Dan pembentukan spontan ini adalah sebuah bentuk pemikiran tentang pembentukan organisme kehidupan tanpa diturunkan dari organisme serupa. Jadi maksudnya dari teori ini bahwa menganggap makhluk-makhluk hidup dapat timbul dari hal-hal yang tak hidup dan proses macam itu bersifat umum dan biasa. Nah, kepercayaan dari para dokter ini kemudian diuji secara ilmiah oleh peneliti alam asal Italia, yaitu namanya Francesco Redi. Dan dia melakukan ini pada tahun 1668. Ia melakukan pengujian dengan menyiapkan botol berisi daging untuk menarik perhatian lalat. Beberapa botol ditutup, sementara lainnya dibiarkan. Jadi yang terbuka itu digerumuni oleh belatung dan dagingnya mulai terbuka, sedangkan botol-botol tertutup itu hanya lalat aja ditutupnya. Jadi hampir 200 tahun setelah percobaan itu, si Louis Pasteur ini memulai kembali ya percobaan itu. Dia ini berasal dari Perancis ya, Pasteur ini, dan mengikuti langkah Redi dengan melakukan lagi uji coba untuk membuktikan teori tentang bakteri yang dihasilkan oleh bakteri lain, bukan oleh teori-teori misterius. Yang maksudnya teori misterius ini masih belum ada kejelasan. Nah, pada tahun 1857 ini, Pasteur mendemonstrasikan proses fermentasi pemecahan komponen organik yang dapat dilakukan oleh bakteri dengan mendidihkan cairan.
sebagai cairan nutrin sebagai langkah sterilisasi. Kemudian menyaring udara yang masuk ke dalam kali melakukan ke dalam botol tempat menyimpan agar bakteri tidak dapat masuk dari luar. Setelah beberapa kali melakukan pengecekan, Pasteur tidak menemukan adanya bakteri dalam cairan tersebut. Dengan demikian Pasteur telah membuktikan bahwa teori generasi spontan yang sejak abad ke-17 yang diyakini oleh para ilmuwan adalah kesalahan besar. Dan Pasteur juga menemukan bahwa dengan membunuh bakteri dan mencegah kontaminasi lebih lanjut, ia dapat menghentikan proses fermentasi. Salah satu mikroorganisme yang diujinya dan dibunuhnya adalah bakteri yang mengubah anggur menjadi arak. Dari berbagai percobaan yang dilakukan oleh Pasteur ini selama bertahun-tahun, ia pun akhirnya menyadari bahwa penyebab dari berbagai penyakit adalah bakteri atau kuman yang ditularkan kepada manusia melalui makanan dan minuman. Nah, gagasan ini kemudian dikenal dengan nama sebagai The Germ Theory of Disease yang saya taruh pada poin di presentasi slide ini ya. Selanjutnya lanjut ke media padat dan di sini akan dijelaskan oleh kawan saya Fatah. Ini mungkin sejarah terakhir untuk dibahas oleh Fatah ya, slide terakhir untuk sejarah. Oke. Dan slide terakhir untuk sejarah media padat akan kembali saya jelaskan. Cikal bakal munculnya media padat yang dikemukakan oleh peneliti yang bernama Robert Koch. Dengan judul besar pada sebuah artikel mengisolasi kultur murni pada media padat. Koch mulai melakukan penelitian tentang mikroorganisme di laboratorium yang terhubung ke ruang pemeriksaan pasiennya. Penelitian awal Koch di laboratorium ini terbukti menghasilkan salah satu kontribusi besar untuk bidang mikrobiologi. Karena di sanalah yaitu mengembangkan teknik bakteri yang tumbuh. Koch postulat kedua merupakan panggilan untuk isolasi dan pertumbuhan patogen yang dipilih dalam kultur lab ini. Dalam upaya untuk tumbuh bakteri, Koch mulai menggunakan nutrisi pada seperti irisan kentang, dan dia melalui percobaan awal, Koch mengamati koloni individu endetrik sel murni. Jadi dari situ datanglah kesimpulan bahwa irisan kentang merupakan media yang tidak cocok untuk semua organisme. Koch kemudian mulai menggunakan solusi nutrisi dengan gelatin. Namun dia segera menyadari bahwa gelatin seperti irisan kentang itu bukan media yang optimal untuk pertumbuhan bakteri. Karena itu tidak tetap solid pada 37 derajat Celcius merupakan suhu yang ideal untuk pertumbuhan sebagian besar patogen manusia. Oleh karena itu, Koch akhirnya mulai memanfaatkan agar untuk tumbuh dan mengisolasi kultur murni. Karena ini, polisakarida tetap solid pada 37 derajat Celcius. Tidak terdegradasi oleh sebagian besar bakteri dan hasil dalam media transparan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan kembali moderator lagi. Oke, Novi bisa diambil alih moderator. Baik, terima kasih kepada Tengku Adil Farisi dan MDA Fatah yang telah membahas tentang sejarah media. Untuk materi selanjutnya, jenis media yang akan dibahas oleh Sofari Hada. Kepada Sofari Hada dipersilakan. Lanjut aja kalau tidak ada.
Sofa, suaranya belum terdengar. Iya, lanjut aja Sri dulu, mungkin belum ready. Sofa, ada Sofa? Sebentar Bu, Sofa lagi masuk lagi karena mic-nya tadi nggak bisa Bu. Dia belum diterima, Bu, masuk ke Zoom. Silakan Sofa. Atau next dulu Sri dengan peserta yang lain. Baik Bu. Karena Sofa sedang masuk lagi, jadi kita next dulu ke materi selanjutnya, yaitu jenis media menurut komposisi yang akan dibacakan oleh Miftahul Jannah. Miftahul Jannah dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membahas jenis media menurut komposisi. Yang pertama, medium simple. Medium simple adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat hara yang digunakan untuk membiarkan mikroba. Yang kedua, medium kompleks, yaitu merupakan media yang sebagian komposisinya tidak diketahui dengan pasti. Media kompleks seringkali dibutuhkan karena kebutuhan nutrisi dari beberapa bakteri yang tidak diketahui sehingga media sintetik tidak dapat dibuat untuk keperluan ini. Yang ketiga, sintetik medium. Media yang mempunyai kandungan dan isi bahan yang telah diketahui secara terperinci. Sintetik medium sering digunakan untuk mempelajari sifat faal dan genetika mikroorganisme, senyawa, anorganik, dan organik. Ditambahkan dalam media sintetik harus murni, sehingga harganya mahal. Selanjutnya, spesial media. Di sini ada selektif media. Selektif media merupakan medium pengayaan yang ditambah dengan agen selektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri non-target dan membantu pertumbuhan dan meningkatkan jumlah bakteri target pada sampel. Yang kedua, indikator media, yaitu merupakan cara efektif untuk mendeteksi fermentasi karbohidrat spesifik. Yang ketiga, diferensial media, yaitu media yang mengandung unsur yang memungkinkan untuk mengidentifikasi mikroorganisme jenis tertentu dan kultur murni atau campuran. Identifikasi ini biasanya berdasarkan penampakan dari mikroorganisme, seperti warna koloni atau adanya presipitat. Yang keempat, sugar media.
untuk membedakan bakteri golongan Enterobacteriaceae dengan bakteri gram negatif lainnya. Yang terakhir, transport media adalah larutan yang digunakan untuk mengawetkan spesimen virus setelah dikumpulkan agar dapat diangkut dan dianalisis di laboratorium di lain waktu, kecuali disimpan dalam freezer suhu sangat rendah atau dalam nitrogen cair, sampel virus dan terutama sampel virus RNA rentan terhadap degradasi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mr. Muljana telah menyampaikan materi jenis media bahan komposisi. Untuk selanjutnya, jenis media kebutuhan oksigen yang akan dibacai oleh Sariwartini. Kepada Sariwartini dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis media menurut kebutuhan oksigen. Perbedaan ada aerobik dan anaerobik. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan aerobik dan anaerobik. Perbedaan aerobik dan anaerobik dapat kita lihat melalui definisi dari masing-masing latihan ini. Latihan aerobik adalah jenis latihan ketahanan di mana otot-otot seseorang bergerak secara ritmis dan terkoordinasi untuk waktu yang lama. Sedangkan latihan anaerobik adalah latihan yang melibatkan semburan aktivitas fisik yang singkat dan intens. Latihan ini bersifat anaerobik karena tidak melibatkan peningkatan penyerapan dan pengakuan oksigen. Perbedaan aerobik dan anaerobik dapat kita rasakan pada pernapasan yang kondisi jantung. Respirasi dan detak jantung kita akan berbeda dalam aktivitas aerobik dan aktivitas anaerobik. Oksigen merupakan sumber energi utama kita selama latihan aerobik. Selama latihan aerobik, kita bernapas lebih cepat dan lebih dalam daripada saat detak jantung sedang istirahat. Memaksimalkan jumlah oksigen dalam darah, denyut jantung kita akan naik, aliran darah ke otot juga akan meningkat dan kembali ke paru-paru. Sedangkan selama latihan anaerobik, tubuh kita membutuhkan energi segera. Tubuh kita bergantung pada sumber energi Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian aerobik dan anaerobik. Media aerobik anaerobik filter merupakan tempat melekatnya mikroba aerobik ataupun anaerobik yang mengolah limbah di dalam air limbah. Berikut ada contoh media aerobik. Media agar match konkai berguna medium untuk budidaya Enterobacteria. Ini mengandung empedu garam untuk menghambat bakteri usus non-laktosa dalam kombinasi warna merah yang netral, membedakan laktosa yang terfermentasi dari laktosa yang tidak berfermentasi, salmonella dan disentri. Kemudian ada contoh media anaerobik. Robertson dimasak daging media penganaan anaerobik. Dimasak daging cincang kemana kaldu ditambahkan 5 anaerobiosis dilakukan melalui mengurangi zat dalam daging. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sariwartini. Untuk selanjutnya kita akan kembali lagi kepada Safariada. Yang mana tadi Safariada mengalami kendala pada mic. Kepada Safariada dipersilahkan. Baik, sebelumnya sudah terdengar suara saya? Udah. Baik, saya akan menjelaskan jenis media menurut konsistensinya. Jadi, menurut konsistensi ini jenis media terbagi 3, yaitu ada media liquid pertama atau media cair. Media cair, liquid atau broth hanya mengandung nutrien yang dilarutkan dalam aqueous dan tanpa penambahan zat pemadat. Media ini dapat digunakan untuk memperbanyak atau propagasi mikroorganisme dalam jumlah besar.
uji fermentasi, dan berbagai uji lainnya. Contoh dari media cair atau liquid yaitu nutrient board atau NB, glukosa board, uji glukosa, NMR, dan MV. Selanjutnya, yang kedua ada media semi solid, yaitu media ini tidak terlalu cair dan tidak juga padat. Yaitu media dengan penambahan zat pemadat 50% dipergunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air. Mikroba anaerobik dan fakultatif. Media semi solid ini konsistensinya itu seperti jelly, jadi dia tidak padat dan juga tidak cair. Media semi solid ini terutama digunakan untuk eksperimen motilitas mikroorganisme ataupun hidrolisis gelatin. Contohnya SIM, dapat dilihat seperti gambar pada slide ini, dia tidak cair tetapi tidak juga padat. Next. Yang ketiga itu ada media solid atau media padat, yaitu media padat atau media solid yang mengandung nutrien aqueous ditambah bahan pemadat atau solidifying agent, yaitu agar. Media yang umumnya untuk pertumbuhan bakteri heterotrof. Pada media ini sering digunakan untuk isolasi mikroorganisme atau uji aktivitas biokimia, perhitungan jumlah mikroorganisme, dan lain-lain. Contohnya seperti McConkey dan BAB, serta juga ada nutrien agar dan start agar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sofariada yang telah membahas jenis media konsistensi. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Resti Silvia Almahera. Kepada Resti Silvia Almahera dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan metode kultur. Yang pertama ada strict kultur. Strict kultur tujuannya yaitu untuk mengisolasi mikroorganisme dari campurannya atau meremajakan kultur ke dalam medium baru. Cara penggoresannya umumnya digunakan untuk mengisolasi koloni mikroba pada medium agar, sehingga didapatkan koloni terpisah dan merupakan biakan murni. Cara ini dasarnya ialah menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan medium agar yang sesuai pada cawan Petri. Setelah inkubasi, maka pada bekas goresan akan tumbuh koloni-koloni terpisah yang mungkin berasal dari satu sel mikroba, sehingga dapat dikultur lebih lanjut. Penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah. Bakteri yang memiliki flagela seringkali membentuk koloni yang menyebar, terutama bila digunakan medium yang basah. Pencegahan terjadinya penyebaran koloni harus digunakan lempengan agar yang benar-benar kering permukaannya. Cara kerja atau teknik transfer aseptis kultur mikroba dari tabung reaksi. Gambar yang tadi, slide yang pertama tadi. Cara kerjanya, yang pertama, di gambar A, perhatikan teknik transfer aseptis atau memindahkan biakan mikroba secara aseptis. Panaskan jarum ose hingga memijar di atas bunsen, kemudian beri jarak dari bunsen dan diamkan hingga dingin. Yang B, gunakan ose yang telah dingin untuk mengambil kultur murni bakteri. Yang ketiga, goreskan pada permukaan medium agar dimulai dari satu ujung. Perhatikan teknik penggoresannya, jangan sampai merusak medium. Ose yang disentuhkan pada permukaan medium sebaiknya tidak ditekan terlalu dalam. Selanjutnya, setiap kali menggoreskan ose untuk kuadran berikutnya, pijarkan ose terlebih dahulu dan biarkan dingin. Lalu inkubasikan cawan Petri berisi mikroba dengan posisi terbalik pada suhu ruang atau pada suhu tertentu dalam inkubator selama 24 sampai 48 jam dan amati pertumbuhannya. Metode cawan gores terbagi menjadi 3, yaitu goresan sinabung, goresan T, dan goresan kuadran.
Goresan sinabung umumnya digunakan bukan untuk mendapatkan koloni tunggal, melainkan untuk peremajaan kecawan atau medium baru. Cara kerjanya yaitu sentuhkan ujung ose pada koloni dan gores secara kontinu sampai setengah permukaan agar. Putar cawan 180 derajat, lanjutkan goresan sampai habis. Seperti pada gambar. Tipe goresan sinabung atau kontinu juga dilakukan pada media agar, miring dalam tabung reaksi. Yang goresan T, tipe goresan T digunakan untuk mendapatkan koloni tunggal dengan membagi wilayah goresan menjadi 3. Cara kerjanya, tandai bagian luar dan dalam bagian cawan Petri dengan membagi cawan menjadi 3 bagian menggunakan spidol marker. Inokulasi daerah 1 dengan strik zigzag, panaskan jarum ose dan tunggu hingga dingin. Kemudian lanjutkan strik zigzag pada daerah 2. Cawan diputar untuk memperoleh goresan yang sempurna. Lakukan hal yang sama pada daerah 3. Selanjutnya goresan kuadran. Tipe goresan kuadran ini hampir sama dengan goresan T, namun pola goresan dibagi ke dalam 4 bagian. Pembagian 4 wilayah ini diharapkan akan memisahkan koloni bakteri dengan lebih baik sehingga diperoleh koloni tunggal bakteri. Tipe goresan kuadran dapat dilakukan dengan menggores secara zigzag maupun secara terputus, seperti pada gambar. Cara kerjanya, tandai bagian luar bawah cawan Petri dengan membagi cawan menjadi 4 bagian menggunakan spidol marker. Inokulasi daerah 1 dengan strik zigzag atau terputus. Panaskan jarum ose dan tunggu dingin. Kemudian lanjutkan strik pada daerah 2. Cawan diputar untuk memperoleh goresan yang sempurna. Lakukan hal yang sama pada daerah 3 dan 4. Yang kedua, laun kultur. Tujuannya untuk membuat permukaan organisme yang seragam untuk pengetikan bakteriofag untuk mendapatkan antigen dalam jumlah besar untuk melakukan pengujian sensitivitas antibiotik. Pembuatan medianya yaitu yang pertama, media agar dicairkan 15 mili dan didinginkan hingga suhu 45 derajat Celcius. Yang kedua, 1 mili inokulum ditambahkan ke dalam agar cair. Yang ketiga, aduk rata dan tuangkan ke dalam cawan Petri steril. Yang keempat, biarkan hingga set. Yang kelima, inkubasi terjadi pada 30 derajat Celcius. Koloni akan tersebar di seluruh kedalaman media. Next. Yang ketiga adalah strukkultur. Strukkultur digunakan untuk memberikan pertumbuhan murni bakteri untuk aglutinasi, slide, dan tes diagnostik lainnya. Metode strukkultur caranya bisa terlihat seperti di gambar dengan memasukkan media dalam tabung, kemudian tabungnya dimiringkan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Resti Silvilomera telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Next. Step kultur. Step kultur adalah kultur yang dimasukkan, yang dimana organisme dimasukkan dengan menusukkan jarum jauh ke dalam medium. Next. Pour plate metode. Metode plate tuang biasanya merupakan metode pilihan untuk menghitung jumlah bakteri pembentukan koloni yang ada dalam spesimen cair, karena sampel dicampur dengan media agar cair. Volume yang lebih besar dapat digunakan daripada dengan plat oles. Dalam metode ini, jumlah tertentu inokulum, umumnya 1 mili, dari kaldu atau sampel ditempatkan di tengah cawan Petri steril menggunakan pipet steril. Agar cair yang didinginkan kira-kira 15 mili, kemudian dituangkan ke dalam cawan Petri yang berisi inokulum dan diaduk rata. Setelah agar-agar mengeras, cawan dibalik dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam.
Mikroorganisme akan tumbuh baik di permukaan maupun di dalam medium. Koloni yang tumbuh di dalam media umumnya berukuran kecil dan mungkin menyatu. Sedikit yang tumbuh pada permukaan. Agar-agar berukuran sama dan tampak seperti pada pelat coretan. Setiap koloni besar dan kecil dihitung dengan cermat menggunakan perhitungan koloni pembesar jika diperlukan. Setiap koloni mewakili unit pembentukan koloni. Jumlah mikroorganisme yang ada dalam sampel uji tertentu ditentukan menggunakan rumus CFU per mili sama dengan CFU faktor pengerasan. Untuk perhitungan yang akurat, perhitungan optimum harus berada di dalam kisaran 30-300 koloni per piring. Untuk memastikan pelat yang dapat dihitung, serangkaian pengecekan harus disepuh. Metode pelat tuang untuk menghitung bakteri lebih tepat daripada metode pelat gores. Tetapi rata-rata itu akan memberikan perhitungan yang lebih rendah karena mikroorganisme yang peka terhadap panas dapat mati ketika mereka datang. Kontak dengan media agar yang panas dan cair. Next. Liquid culture. Kultur cair adalah campuran steril air dan salah satu dari beberapa gula tertentu. Tujuan dari campuran bergizi ini adalah untuk mengembangkan pertumbuhan miselium. Setelah diinokulasi dengan spora jamur, kita bisa menganggap kultur cair sebagai miselium yang mengembang di kaldu nutrisi. Next. Anaerobic culture metode. Kultur bakteri anaerobik adalah metode yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri anaerob dari spesimen klinis. Anaerob obligat adalah bakteri yang hanya dapat hidup tanpa adanya oksigen. Anaerob obligat dihancurkan ketika terkena atmosfer selama 10 menit. Beberapa anaerob toleran terhadap jumlah kecil oksigen. Next. Baik, kesimpulan bahwasanya media pertumbuhan mikroba ini digunakan untuk membiarkan mikroba media menjadi suatu hal yang penting agar mikroba yang dapat hidup dan menentukan bahwa mikroba yang diperiksa adalah benar-benar mikroba yang dicari atau diharapkan. Dengan beberapa sejarah penelitian, kita dapat mengetahui langkah demi langkah yang pasti terhadap perkembangan dari media pertumbuhan mikrobiologi, mulai dari Louis Pasteur sampai Robert Koch. Makanya teknik ini dipakai sampai sekarang. Dan satu catatan penting bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di masa lalu menjadi tolak ukur ilmu yang tidak misterius. Artinya jelas bagaimana sebab dan kenapa sehingga terbentuknya teori-teori dari mereka. Demikian presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.